Ayo dukung kami. Kajian Ahad Pagi Sepanjang. Dengan cara subscribe, like, komen. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Selanjutnya mari kita simak bersama Kajian Tabiatul Aulad bersama Ustadz Alif Bahtiar Al-Hafiz. Salajengipun wedal katur dumateng Al-Ustadz Alif Bahtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ikhwan dan akhwat fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mujalasah dalam majlis yang mulia, yaitu majlisul ilm. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah catat apa yang kita lakukan sebagai amal yang saleh dan dijadikan pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang murabbi al-kabir, khatim al-anbiya wal mursalin. Kita berharap mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang pentingnya kedua orang tua memiliki sifat rahmah kepada anak-anaknya. Pentingnya kedua orang tua memiliki sifat lemah lembut dan penyayang
kepada anak-anaknya. Dan telah kita sebutkan beberapa saat yang lalu contoh ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana rahmahnya beliau kepada anak kecil, bagaimana penyayangnya beliau kepada anak-anak kecil, dan bagaimana juga perhatian beliau ya kepada anak-anak ya saat itu yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kewajiban orang tua pada masa tufulah ya, dari 0 sampai 7 tahun, kemudian 7 tahun sampai nanti anak sampai pada usia akil baligh ya. Jadi sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akil itu dia sudah berakal ya, dengan ditandai tanda-tanda tertentu, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan ya. Atau dikatakan akil baligh, jadi anak ini sudah mulai dewasa, sudah menjadi seorang mukallaf. Artinya terkena beban-beban syariat ya, peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini peran kedua orang tua pada masa bulugh atau akil baligh ya, atau pada masa pubertas. Ya. Ya, jadi pubertas itu ya, kalau pada zaman dahulu dan sekarang tentunya berbeda ya. Jadi anak-anak kita sekarang dipaksa untuk pubertas lebih awal ya, dari sebelum waktunya ya. Kadang satu sisi sudah baligh dulu tapi belum akil. Jadi istilah akil baligh itu istilah dia sudah beranjak dewasa, akalnya sudah mulai ya bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Kemudian dia juga sudah bisa membedakan ya mana yang harus diikuti dan mana yang kemudian harus ditinggalkan, walaupun dengan pendampingan. Jadi anak-anak kita sekarang bisa baligh atau buluk lebih awal dari zaman ya, orang tuanya dahulu. Karena apa? Karena perkembangan zaman ya, yang memang tidak terelakkan dengan berkembangnya teknologi, media sosial ya, yang kemudian anak kita cenderung baliknya lebih awal tapi akilnya terakhir. Maka kalau kita baca dalam berita ya, kejadian-kejadian yang real, fakta, ada seorang anak kecil usia SD ya, itu karena sering ya dibully oleh kawan-kawannya ya, tanpa berpikir panjang dia lompat dari lantai 4 ke bawah ya, terjun bebas gara-gara apa? Bullying. Jadi orang Jawa Timur disemoni kancane ya, diladai kancane, tanpa berpikir panjang dia lompat ya, dari lantai 4 ke bawah, turun lompat ya.
Dan banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian ya kalau kita cerna tidak masuk akal. Ya. Bagaimana sekarang anak ya, berani melawan kedua orang tuanya, memukul kedua orang tuanya. Bagaimana murid berani menghajar ibu gurunya, gitu ya, atau bapak gurunya. Nah, pada masa-masa ini kita dahulu telah membicarakan tentang masa sebelum bulugh, ya, bagaimana tarbiyah Qur'aniyah, bagaimana penanaman akidah, ya, bagaimana kemudian tarbiyah imaniyah, khuluqiyah. Ya. Nah, sampai pada bulugh ini, apa yang kita dahulu ajarkan kepada anak-anak yang belum pada masa balik itu tidak boleh putus sampai mereka pun juga balik. Ya. Dan di sini pentingnya butuh yang namanya musahabah. Apa musahabah? Pendampingan. Musahabah ini kedua orang tua menjadi kawan, sahabat, sekaligus orang tua untuk anaknya. Ya, kalau kita sudah berbicara tentang murabbi, bagaimana kedua orang tua ini juga menjadi murabbi untuk kedua anaknya, untuk anak-anaknya. Jadi kalau sudah berbicara seorang pendidik, kedua orang tua bisa berperan sebagai sahabat untuk anak-anaknya, gitu ya. Bisa berperan sebagai apa? Kawan untuk anak-anaknya. Sekaligus mereka adalah kedua orang tua. Nah, pada masa bulugh ini dibutuhkan pendampingan yang luar biasa. Kita lihat di sini ada kisah ya yang sangat masyhur. Dan ini sejatinya pengingat bagi para ayah. Ya, saya, ya panjenengan semua, bapak-bapak ini. Ya. Kapan hadirnya seorang ayah pada masa ini? Tentu kita sering membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Di sana ada kisah seorang laki-laki yang saleh dan bukan nabi dan rasul. Beliau adalah Luqman Al-Hakim. Bagaimana beliau berperan seorang ayah? Ini nasihat untuk saya pribadi dan panjenengan semua para bapak al-aba. Ya. Bagaimana petunjuk seorang ayah yang saleh dan nasihatnya kepada setiap perkara-perkara yang baik dan mengingatkan anaknya dari perkara-perkara yang buruk. Ya. Jadi kita berbicara anak ini sudah pada usia balik, sudah tiba saatnya. Ya, itu orang tua harus kenal gitu ya, harus mengenali gitu ya. Anakku wis balik po gurung, nah, gitu ya. Anak saya laki-laki sudah balik apa belum? Anak perempuan sudah balik apa belum? Kenapa? Karena berlaku kewajiban-kewajiban bagi anak yang sudah balik. Gitu ya. Dan di sini kemudian peran seorang ayah hadir ya di hadapan anaknya. Kita lihat Luqman Al-Hakim. Bagaimana perhatian beliau yang besar kepada anaknya untuk melaksanakan semua perkara-perkara yang baik dan ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara yang syarr, yang keji dan buruk. Jadi orang tua tidak boleh diam.
Jangan sampai ada alasan engko lek gedhe lak ngerti-ngerti dhewe. Tidak, ya. Jadi anak ini dia akan bergerak, dia akan beraktivitas, ya. Kalau ada arahan dan pendidikan dari kedua orang tuanya ataupun mitra kedua orang tua, yaitu sekolah atau lembaga pendidikan. Ya. Jadi orang tua punya mitra dalam hal tarbiyah. Lembaga pendidikan baik tingkat Raudhatul Atfal atau jenjang di atasnya itu mitra. Ya. Maka saya katakan di awal, kedua orang tua tidak pernah bisa berlepas tanggung jawab di hadapan Allah terhadap anak-anaknya. Walaupun kedua orang tua bisa mewakilkan pendidikan anaknya di sekolah. Ya. Ini poin penting. Jadi kedua orang tua tidak akan pernah bisa lepas dari tanggung jawab amanah yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Walaupun bisa mewakilkan tanggung jawab pendidikan kepada lembaga pendidikan. Ya, itu sebagai bentuk ikhtiar apa? Kedua orang tua agar anak ini menjadi anak yang baik. Ya, ada anak disekolahkan. Ya, kenapa? Karena orang tuanya satu tidak punya banyak waktu untuk mendidik. Apalagi ayahnya beraktivitas, ibunya juga beraktivitas. Ya. Loh kalau misalkan ayahnya mampu, kemudian ibunya mampu, bagaimana anak di rumah? Silakan, itu boleh. Ya. Tapi dengan menyekolahkan anak ini, karena memang kita memandang apa? Ayahnya belum mampu dan ibunya belum mampu. Walaupun kalau kita berbicara idealisme, seyogyanya wanita itu berada di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Ya. Loh, apakah tidak boleh wanita berperan, ya, dalam urusan da'awiyah? Boleh. Apakah tidak boleh wanita kemudian membantu suaminya, ya, untuk membantu mencari nafkah? Boleh. Gitu ya. Tapi itu tidak asasi. Yang asasi adalah bagaimana seorang istri itu di rumah menjaga, bertanggung jawab terhadap harta suaminya, kehormatan suaminya dan anak-anaknya. Jadi keliru kalau ada istilah dahulu ada seperti ini, ya. Kalau boleh dikatakan ini propaganda terhadap syariat Allah. Ada yang mengatakan seperti ini. Kalau seandainya Islam ini tegak, syariat Islam ini diberlakukan, maka yang menjadi korban dari kekejaman syariat Allah ini adalah kaum Hawa, para wanita dan ibu-ibu. Ada statement seperti ini. Kalau syariat Allah ini ditegakkan, ya, kalau aturan-aturan Allah ini ditegakkan di masyarakat, dipastikan yang menjadi korban dari kekejaman syariat Islam ini adalah kaum perempuan, kaum wanita. Kita lihat buruknya propaganda terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang didengungkan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, baik orang kafir atau munafiknya. Ya. Oh, kalau Islam ini tegak, maka wanita ini dilarang untuk aktivitas apapun, hanya di rumah saja. Ya. Dia tidak punya hak untuk beraktivitas. Tidak demikian. Ya. Justru kalau kita belajar sejarah, tidak ada agama yang paling menghormati seorang wanita seperti Islam.
Tidak ada ajaran, tidak ada agama yang paling mengangkat derajat seorang wanita seperti agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Ya. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dahulu sebelum datangnya Islam, wanita tidak ada harganya. Wanita adalah, ya istilahnya, terbelakang. Yang menjadi sumber malapetaka, sumber kehancuran, sumber fitnah. Maka dengan datangnya Islam, ya, tatkala turun ayat hijab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, sebagai bentuk penghormatan kepada kaum Hawa. Ya. Dalam hadis dikatakan, tatkala seorang wanita tidak punya manzilah sebelum datangnya Islam, bagaimana Rasul kabarkan siapa yang dikaruniai 2 atau 3 anak wanita, 3 anak perempuan, kemudian dia mendidiknya dengan sabar, mentarbiyahnya, ya, kemudian mencukupkan nafkah untuknya, membelikan untuknya pakaian, sampai kemudian dia menikahkannya, kelak 2 atau 3 anak ini akan menjadi penghalang kedua orang tuanya dari siksa api neraka jahanam. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau syariat Allah ini ditegakkan, dipastikan tatanan masyarakat ini akan baik dan pasti seimbang. Ya, jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan ini dan itu yang sifatnya negatif terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita lihat bagaimana di sini pentingnya posisi seorang ayah. Ada hikmah. Jadi usia-usia ini anak harus mulai diberi tanggung jawab. Daud alaihissalam usia 18 tahun beliau mendaftar menjadi pasukan jihad. Ya. Zaid bin Thabit usia 13 tahun izin ikut perang. Ya. Dan karena Rasul melihat punya bakat kecerdasan yang luar biasa, beliau diperintahkan untuk belajar bahasa. Dan beliau diutus untuk menjadi penulis wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia ini, ya, atau dalam tufulahnya beliau sudah ditinggal oleh ayahnya dan beliau tumbuh menjadi yatim piatu. Ya. Usia belasan tahun kemudian beliau berdagang ke negeri Syam. Ya. Kita lihat di sini peran ayah. Apa yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Yang Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Jadi ada momen penting bagaimana seorang ayah menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak laki-laki dan perempuan. Ya. Walaupun kadang kita punya anak ini punya karakter yang berbeda. Ada anak laki-laki yang mungkin dekat sama ibunya, sama ayahnya takut, gitu ya. Dipelero itu wis wedi, dipendeling itu wis wedi. Ya. Kadang juga ada seorang anak perempuan yang dekat memang kepada ayahnya. Ya. Jadi rata-rata kecenderungannya kemana? Jangan tahu ya, anakku lanang iki nek nang aku kok kemantil gitu ya. Mbek bapak iki blas ora gelem. Ya. Atau sebaliknya. Gitu ya.
Terlepas daripada itu, seorang ayah adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. Imamun, seorang imam, gitu ya. Bagaimana seorang imam pemimpin ini dia bertanggung jawab kepada istrinya dan semua anaknya. Ya, dan semua anaknya. Jadi materi kita terkait. Maka dulu pernah saya sampaikan, tidak boleh orang tua memberikan kasih sayang yang berbeda kepada anak-anaknya. Ya. Tidak boleh karena ini dianggap pinter, disayang. Ya. Kemudian punya adik yang enggak sepinter kakaknya, ya perlakuannya beda. Gitu ya. Tidak demikian. Nah, seorang ayah harus hadir untuk semua anaknya. Walaupun di tengah kesibukan gitu ya. Kadang memang tidak dipungkiri ya, dalam kehidupan kita ini anak itu lebih sering dengan ibunya daripada bapaknya. Ya. Apalagi panjenengan yang punya aktivitas Masya Allah ya. Kadang bapak iki metu omah, anak sik turu, melbu omah ya turu. Jadi bapak nggak nemu nih anaknya dolan gitu ya. Kenapa? Karena nggak di rumah memang. Pergi pagi hari ba'da subuh atau sebelum subuh, pulang siang. Misalkan ya, di omah setengah jam, pulang nggak ketemu anak, gitu ya. Anak pulang bapak ilu ngone. Pulang sore gitu ya. Itu kalau kita hitung waktu pertemuan bapak sama anak itu kira-kira berapa lama gitu. Ya. Maka kadang kehadiran bapak itu sangat dinantikan oleh anak dibanding kehadiran ibunya. Kenapa? Ibunya bentina ketemu gitu ya. Ya. Dan perlu diingat, rumah ini menjadi tempat terindah berkumpulnya keluarga. Jangan sampai ada anak tidak senang dengan hadirnya ayahnya. Itu ada, saya pernah pernah cerita yang diceritakan kepada kami. Ya. Jadi ada seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, gitu ya. Ya bisa 2, bisa 3 gitu. Anaknya lumayan banyak. Nah, tapi anaknya ini setiap ya, ayahnya pulang, do melayu kabeh. Ya biasanya kita kalau orang tua biasanya kan datang itu anak dong penting menclok gitu kan. Ono sing di sini nih, wabi dipeluk gitu Masya Allah. Macam-macam ya. Ono telu papat ono sing di sini, ada di sini, seneng gitu. Nah, ini ada anak, bapaknya pulang do melayu kabeh. Telah ditanya, kenapa kalian seperti ini? Takut sama bapak. Wah ini kan berarti ya satu sisi ada yang salah dalam pendidikan ataupun perlakuan ayah kepada anak. Ya. Atau mungkin ayahnya sering main tangan misalkan. Gitu ya. Atau sering gepuk gitu, misalkan gitu ya. Jadi memang kadang ada anak yang memang ya karena mungkin perlakuan yang kasar tadi itu sehingga lihat ayahnya pun nggak suka. Makanya kebanyakan kalau anak dari kecil dididik dengan keras, dia tumbuh besar akan berani menantang bapaknya. Ya. Istilah Jawa Timur selek-lekan aja. Gitu. Kata anaknya ke bapaknya itu. Terus podo gede nih lagi Pak, telapo itu ya. Gitu ya. Kenapa? Tatkala anak dari kecil dididik dengan keras. Ya. Saya bicara keras di sini tanpa ada landasan gitu ya. Mendidik keras kalau dengan ilmu ya, misalkan gitu ya, tegas gitu ya. Tapi ini keras tanpa ilmu, tanpa dasar, suka mukul, bentak tanpa alasan.
maka dia akan tumbuh besar berani menantang kedua orang tuanya. Ya kan? Maka tidak heran kalau kita dapati berita ada seorang anak membunuh bapaknya sendiri. Ya. Atau berbuat berani bersifat yang tidak semestinya kepada ibunya. Ya, walaupun kadang memang kalau berbicara rumah tangga itu memang ya, tidak seru kalau tidak ada padu, memang nggak seru benar. Ya, kadang ada suami marah dengan istrinya, kadang istri marah dengan suaminya. Ya, rasa-rasanya kalau nggak ada itu hidup berkeluarga ini tidak baik juga gitu ya, tidak baik. Dalam keluarga itu kalau nggak ada nesu itu kayaknya kurang bagus. Makanya biasanya keluarga muda itu intensitas nesu, padu itu lebih tinggi daripada orang yang sudah nikahnya lebih dari 15 tahun. Kenapa? Wis apal, wis kesel, ya energinya wis banyak terbuang waktu muda. Gitu ya. Panjenengan yang mungkin sudah berkeluarga 25 tahun, intensitas padunya jenengan nggak seperti waktu panjenengan dulu masih muda. Ya, kalau masih muda kan lebih banyak egois, emosi. Ya, apalagi kalau sudah mungkin Anda sudah punya cucu, wis sudah paham, wis ngerti ngono kae bapake, gitu. Bapak ya podong, wis ngono kae buke, kan gitu. Kenapa? Satu, energi sudah habis, dihabiskan waktu muda, gitu ya. Karena sudah saling tafahum. Makanya dalam pernikahan ini ada yang namanya wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ya. Ada sakinah, mawaddah wa rahmah. Kenapa ada kata sakinah? Jadi misalkan ada istilah dalam bahasa Arab ini. Sakanatil asjar bi dhihabir rih. Ya. Pohon ini menjadi tenang dengan perginya angin topan yang besar. Ya. Jadi pohon ini, bagaimana saat pohon ini berdiri tegak, hadir angin yang cukup besar memporak-pondakan segalanya. Sampai pohon ini gerak. Ya. Tiba-tiba seketika pohon itu menjadi sakinah, sukun, tenang, tatkala angin ini pergi. Ya. Itulah gambaran rumah tangga. Ya. Maka dalam rumah tangga pasti ada namanya ujian. Ya. Ada hal yang sifatnya mungkin bisa kita bilang percekcokan suami istri. Iya. Ya. Karena di sini ada dua insan yang memang secara latar belakang mungkin karakter berbeda. Ya. Tapi dengan kemudian ujian-ujian ini mampu dilalui dengan baik, maka muncul sakinah. Seperti tadi, tatkala angin ini pergi, maka pohon itu kembali tegak. Ya, dengan perginya angin yang besar. Mungkin panjenengan saya merasakan gitu ya, atau panjenengan semua merasakan. Ya, intensitas namanya percekcokan dulu waktu muda ngeri. Ya, kenapa? Di sana fase saling tafahum, karakter yang satu dengan yang lain. Gitu ya. Apalagi yang kemudian ya ada proses pernikahan tanpa pacaran, ketemu pas ta'aruf. Bagaimana Anda belajar karakternya itu ya? Ya mungkin Anda tanya gitu ya. Iki mbak iki piye sifatnya? Oh masya Allah apik. Ya. Wong lanang iki saleh, apik. Begitu ketemu, tidak sesuai fakta. Lu cari iki soleha kok ngene. Baru ditemui dalam pernikahan. Maka semua yang dicari sama-sama ideal. Saya laki-laki cari wanita yang ideal. Satu, ya, syarat
yang disebutkan oleh Nabi. Mas, panjenengan mau nikah? Iya Ustaz. Bagaimana yang kamu cari? Cantik. Nah, misalkan ya. Kalau ceritanya golekno sing elek gak apa-apa, sembarang nemu gak apa-apa Ustaz. Nggak ada itu ceritanya kayak gitu ya. Ini normal manusia itu. Lek ono sing ayu Ustaz. Syukur-syukur hafidhah. Misalnya gitu ya. Nasabnya bagus. Lek iso sing sugih. Ya itu ya penting. Kalaupun ada, belum tentu mau dengan orang ini kan gitu. Ya. Kadang ada gak pati ayu ning hafidhah. Misalnya gitu ya. Kadang ada orang hafidhah ning ayu. Maka katakan yang Nabi kan ada itu. Ada hafidhah ayu ning sederhana. Maka kata Rasulullah apa? Ya. Pilih yang punya agama. Nah itu. Jadi kalau ini tidak ada, sing penting agomoe. Walaupun satu sisi wong ayu itu relatif, gitu ya. Kadang menurut Anda istri wong paling ayu di dunia. Ya padahal juga ngono-ngono banget gitu ya. Ya. Nah, fatfar bidzatid din. Jadi timbangan syar'inya apa? Golek sing ngerti agama. Ya, maka kamu akan dapat banyak kebaikan. Begitu dilalui pernikahan, akhirnya sama-sama. Oh, tiba-tiba kok gak seperti yang disampaikan kepada saya oleh murabi saya. Loh, tiba-tiba sing lanang suami saya kok tidak sebagaimana yang disampaikan oleh murabbiyah saya kepada saya, misalkan. Nah, di sini ya, di sini ujiannya apa? Saling memahami karakter satu dengan yang lain. Ya. Saling mengerti. Ya, maka usia muda ini memang intensitasnya ya namanya padu ini sangat tinggi. Nah, kembali kepada permasalahan ini. Nah, bagaimana seorang ayah ini adil baik untuk semua anaknya? Nah, kapan ada waktu bertemu, tanamkan nilai-nilai di situ. Ini pelajaran untuk saya, untuk panjenengan semua yang para bapak ini ya. Apa yang diajar Luqman di sini? Ya bunayya la tusyrik billah. Bagaimana beliau menanamkan nilai-nilai akidah ya kepada anaknya. Dan ini wasiat untuk anaknya. La tusyrik billah. Ya, inna syirka la dzulmun azim. Juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud ya bertanya kepada Rasulullah tatkala turun ayat ya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya. Maka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Masing-masing, semua dari kami banyak berbuat zalim." Ya. Mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, "Innahu laisa bidzalik." Ya. Yang dimaksud bukan demikian. Tidakkah kamu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya? Ya, innasyirka la dzulmun azim. Maka kesyirikan itu dikatakan apa? Sebagai bentuk ya, kezaliman yang besar, ya, dan kezaliman yang nyata. Nah, ini nanti ini kurikulum ya. Kedua orang tua bisa nanti di rumah, nah ini PR-nya ya. Silahkan dibaca surat Luqman ya. Arab dan terjemahannya. Nah, ini PR panjenengan semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah, nanti kalau sudah pulang di rumah silahkan membuka surah Luqman, dibaca Arabnya dan terjemahannya. Di sana banyak ya nasihat-nasihat yang luhur, nilai yang syarat dengan hikmah, pelajaran dan hikmah, gitu ya. Dan ada wasiat terbaik. Dan dia juga merupakan manhaj, metode dalam dakwah. Ya. Baik dalam keluarga ataupun masyarakat.
Jadi panjenengan kalau baca itu, panjenengan akan banyak mendapatkan nilai-nilai ataupun manhaj, metode dalam berdakwah, baik dalam keluarga ataupun di masyarakat. Jadi nggak main-main ini ya. Jadi apa yang Allah sebutkan semua dalam Al-Quranul Karim pasti syarat dengan makna. Nah, nanti panjenengan bisa baca bagaimana nasihat-nasihat luhur Luqman kepada anaknya. Sekaligus apa? Di sini mengajarkan detail ya, bagaimana apa yang disampaikan Luqman kepada anaknya dari banyak nasihat yang beliau sampaikan agar anak ini tahu tentang apa? Setiap apa yang kecil, baik dari kebaikan dan keburukan, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya. Dari setiap keburukan ataupun setiap kebaikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di masa-masa pubertas ini ya, karena anak pada masa ini sudah banyak ya, kemudian memilih kawan, memilih teman gitu ya. Ya, kalau usia biasanya pubertas ini, kalau pengalaman di pesantren biasanya dia mulai bingung mencari jati diri, masih belum stabil. Kadang biasanya anak usia 1-2 SMA lek mondok biasanya njaluk mulih rambalik gitu ya. Daurul murahaqah pubertas itu biasanya usia-usia 1 SMA, 2 SMA ya. Itu biasanya anak sudah mulai bingung gitu ya. Kadang gak gelem balik pondok, prai itu gak gelem balik. Ngopo? Karena dia tahu kehidupan di sisi, kehidupan di luar gitu ya. Libur Ramadan misalkan, libur semester gasal, suruh balik enggak mau. Kenapa? Karena dalam pandangan dia hidup di masyarakat ini lebih asik daripada di pondok. Gitu ya. Gitu. Saya dulu di pondok goncang usia seperti itu. Ingin apa? Ingin mencoba apa yang terjadi di dunia luar ini. Ya. Sampai kadang ada dapati biasanya banyak anak, aku langsung mondok, mi apa? Pindah sekolah wae. Gitu ya. Karena kenapa? Begitu dia pulang, dia bertemu dengan kawan-kawannya yang sekolah. Wih, tiba sekolah enak yo. Siji nyekel HP. Siji yo iso yang-yangan barang. Nah, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, biasanya masa-masa ini anak mulai banyak ingin tahu. Ya. Atas apa yang dia lihat di dunia luar. Karena selama ini mungkin kalau dalam dunia pesantren ya, dia bukan dikungkung, ya, dia terpantau 24 jam. Ya, terpantau 24 jam. Ya, HP enggak boleh. Itu boleh seminggu sekali. Itu pakai HP-nya kesantrian. Wantri telepon. Ya. Karena akhirnya berpikir lah, kalau itu omah iso tuku HP dhewe. Ora ditukokne bapake nyelengi. Gitu ya. Iso tuku dhewe kan gitu. Kadang difasilitasi sama bapaknya misalnya, sama orang tuanya. Nah biasanya usia pubertas ini dia mulai mencari jati diri. Ya biasanya yang ini sudah mulai, ya apa, rodo angel diature gitu ya. Sudah mulai banyak kawannya. Gitu. Kadang pergi pagi pulang sore. Tutuk ndile dolan. Dia mencari komunitas baru, banyak kawan-kawan baru. Nah pada masa ini
Bagaimana orang tua hadir memilihkan teman yang baik untuk anaknya. Istilahnya dalam hadis al-jalisus salih was-sahibus salih. Mencarikan jalis, sahabat, komunitas yang baik. Kenapa? Karena teman yang baik akan memberikan dampak yang baik. Dikatakan dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Masya Allah. Calon hafid mujahid insyaallah. Ya. Nama mau? Ikhtiar al-jalis as-salih. Memilihkan teman yang baik. Kenapa? Karena seseorang itu sesuai dengan agama kawannya. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan berada dalam faham ataupun karakter dan agama kawannya. Falyanzur ahadukum, hendaklah di antara kalian melihat ya, dengan siapa dia ini berteman. Biasanya ibu kudu cerewet dalam hal ini. Ya. Ini biasanya koncone sing ngono-ngono kuwi mulai diingatkan. Ditegur. Karena akan terjadi hal yang fatal kalau dia salah memilih kawan. Ya. Karena kawan ini memberikan pengaruh yang besar. Jadi kan komunitas, gitu ya. Wis enak-enak di pondok kok metu, jaluk sekolah SMA. Wis solusi terakhir gak iso dikandani. Sing penting orang tua mendoakan ya wis disekolahke. Ya. Karena permintaan anak. Tapi dengan apa? Pilihkan teman yang baik. Buatkan komunitas. Ya wis masih gak mau lek sore ngaji. Nah gitu ya. Jadi kan komunitas, ikutkan apa? Kajian-kajian, halaqah-halaqah. Ya. Walaupun kadang ya pengawasan orang tua terbatas, apalagi di dunia, apalagi di zaman-zaman seperti ini, ya Allah, ya sangat terbatas bagaimana pengawasan kedua orang tua kepada anaknya. Ya, ini di akhir zaman seperti ini, orang tua harus memang kita ini kudu akeh ndonga, gitu ya. Perbanyak doa keselamatan untuk anak-anak kita, ya. Agar mereka dibimbing oleh Allah. Lek ngandalkan diri kita sendiri berat, ya. Tanpa pengawasan Allah, kalau hendak minta sama Allah itu, ya. Ya, kita hanya bisa mendoakan, bimbinglah anak-anak kami Allah, jadi anak-anak yang saleh, pilihkan kawan-kawan yang terbaik, gitu. Untuk memantau kan anak lanang dulu ini kurang senang dinti. Apa mau nyekel pit dhewe wis rampung, ya. Wis nyekel HP dhewe, wis difasilitasi pit ambek wong tuane. Wis. Ucul terus kita tahu ketok wisan iki ya. Gak ngerti sapa kok koncone. Ya. Naudzubillah min dzalik, ketemu dalan gonceng wong wedok. Waduh iki sapa iki? Ya. Nah ini bahaya ini. Hanya dia berbuat lebih. Pengawasan iya, tapi dibarengi doa. Mudah-mudahan Allah yang menjaga, kan gitu ya. Tapi yakinlah, kesalehan kedua orang tua menjadi asbab penjagaan Allah kepada anaknya. Ya, itu ikhtiar awake dhewe ya. Ikhtiarnya kita semuanya berusaha bersama-sama. Sambil didoakan anak-anak ini, bagaimanapun ya, anak-anak kita ini kan kader, penerus
Ya, jariah untuk orang tuanya kan gitu. Ya, kadang ada orang tua yang memang diuji sama anaknya gitu ya. Ada yang Masya Allah anaknya semua, kadang diuji oleh 1, 2. Ya, harus yakin itu ladang amal orang tuanya juga. Ya, untuk apa? Memberikan tarbiyah pendidikan yang terbaik. Ya, kadang kita punya anak berbeda-beda. Ada yang Masya Allah, ada yang ya bukan innalillahi ya, ada yang subhanallah gitu. Ya, ada yang astagfirullahaladzim, macam-macam. Bagaimanapun itu kan kader orang tua, anak dhewe sudah doakan terbaik. Jangan pernah menyumpah serapah keburukan kepada anak. Ya, kalau Anda nyumpah yang baik, ya, wis diatur gak iso Ustaz, kalau angkat tangan pun naudzubillah min dzalik. Wis mugi-mugi dadi hafid Quran. Nah, ojo disumpah sing elek, jangan. Sumpah yang baik. Ojo disumpah muga-muga mod diar awakmu le. Diatur ra iso, muga-muga kualat tenanan. Kok sing sedih ibuke dhewe. Ya, orang tuanya sendiri lha apa didongakno elek. Ya. Lek Anda muangkel dongakno sing apik. Masane atine apa? Terluka kan gitu. Ya Allah les mugi-mugi awak besok dadi wong hebat. Dadi hafid gitu ya. Muga-muga dadi wong saleh besok, dadi wong sugih kaya Utsman bin Affan. Gitu ya. Atau kita punya anak, wah ketok arek iki sederhana, tapi pinter sele mugi-mugi dadi Abu Hurairah. Ya. Sing siji dadi Utsman bin Affan, sing siji dadi Abu Hurairah. Nah, gitu ya. Abu Hurairah adi ulama masya duwe hartanya tidak banyak, tapi dia alim, ya, ulama. Doakan terbaik, ya. Doakan terbaik untuk anak-anak itu, karena kita tidak tahu, ya. Kalau kita husnudzon sama anak, juga kemudian husnudzon kepada Allah, ya, maka ucapan kita terbaik ini yang mana kemudian diijabah oleh Allah kita tidak tahu. Ya. Jangan pernah putus untuk berdoa, terutama kepada anak keturunan. Itu para nabi itu, kalau Anda baca Quran, mereka enggak selalu hanya mendoakan diri mereka sendiri, sampai anak keturunannya disebut. Bagaimana Anda kalau membaca dalam Quran doanya Ibrahim alaihissalam, maka Allah ijabah semua keturunan jadi nabi, baik dari Yahudi, dari Israel, atau dari Ismail Arab Rasulullah SAW. Makanya Ibrahim disebut dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena zuriyah beliau selalu disebut wa min dzurriyyati, ya, dan anak keturunanku ya Allah. Maka Allah ijabah semua keturunan Ibrahim nabi dan rasul. Maka dia punya julukan beliau bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Kan kita tidak tahu sampai keturunan keberapa nanti anak-anak kita. Ya, yo harapannya nanti mlebu surga bareng kan gitu. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum. Nah, dzurriyyah ini sampai 7 turunan. Ya, mlebu surga kabeh. Berkat apa? Batu pertama yang Anda letakkan, batu kebaikan. Ya, yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya, ya, kepada anak-anaknya. Nah, gitu ya. Saya syukur-syukur anaknya Masya Allah minimal 1 ada yang hafid. Di putu ada sekian hafid, ya. Wah, sing panen orang tua nih. Yang panen pahala orang tuanya, ya. Panen kebaikan anaknya, doa anaknya. Makanya lah iso duwe anak sing oke. Kalau bisa punya anak yang banyak, yang belum nikah ini, maat ali. Ya, besok lek duwe cita-cita duwe anak sing akeh. 10 ngono ya. 10 hafid kabeh masyaallah ya. Seneng. Wes, kenapa? Yang doakan banyak. Gitu ya. Ya. Lek kumpul gayeng ya, kumpul kabeh iki serawame gitu ya. Ya minimal 7 atau 6 ngono ya. Ya. Walaupun satu sih min asbab rezeki gitu ya. Tapi ikhtiarnya ya lek iso duwe anak ki akeh. Ya kayak tawakale wong zaman-zaman mbah-mbah biyen kan. Ono sing anake 12. Alhamdulillah ya mangan kabeh. Alhamdulillah. Ya.
Jadi konsep banyak anak banyak rezeki itu ya memang benar. Kalau saya katakan rezeki wujudnya bukan hanya uang loh ya. Rezeki itu kemudahan yang Allah berikan. Apapun kebaikan yang Allah berikan rezeki. Ya, kadang kalau lihat mbah-mbah awake dhewe anak iso rolas saoma. Kadang omahe cilik ya cukup gitu ya. Ya urip kabeh. Alhamdulillah. Sampai ngerti lek dihitung matematis iki ya iso minus akeh saulan dihitung. Wis ngalir ae ya. Ngalir saja orang nikah itu kayak air mengalir gitu. Iya kunu fuqara yughnihimullah min fadli. Ya. Kalau kalian miskin Allah yang sing bakal nyugino. Nah, itu. Kata Rasulullah, tazawwaju al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Saya bangga dengan banyaknya umat. Nah, itu. Banyak umat, ya. Saya menganjurkan banyak anak. Bukan banyak istri ya. Banyak istri nanti banyak yang protes, banyak anak saja. Satu istri banyak anak. Syukur-syukur bisa sekian istri kan. Alhamdulillah ya. Ini penting ya. Jadi napa? Ta'limuhum ikhtiyar al-jalisus salih. Memilihkan komunitas yang terbaik semampunya orang tua. Carikan teman yang baik. Ya, perlu titip apa? Ustad, misalkan ada ustad titip anak kula dipantau Ustaz. Wis nyarah panjenengan gitu. Ya. Kalau perlu suruh khidmah sama siapa gitu. Ya memang harus diajari tanggung jawab. Usia-usia pubertas ini sudah mulai dilatih untuk bisa survive, ya, survival. Panjenengan dulu ya SD wis konang sawah. Ndek ndi ana arek cilik konang sawah, ora gelem saiki. Lapo nang sawah. Panjenengan dulu SD wis ngangkat apa? Kayu bakar. Ya. Sekolah wis ora dhuwur-dhuwur biyen niku wis SD rampung, SMP kerja. Gitu ya. SD wis dilatih golek kayu bakar. Sik cilik wis angkat-angkat sing abot-abot. Maka dia bisa survive. Anak sekarang ngelapor titik sambat. Kongkon usung-usung titik rusuh kabeh. Ya. Oh dirusuh. Ya. Enggak bisa survive. Ya. Ya, beda zaman gitu ya. Beda zaman. Ya satu sisi ada lebihnya gitu kan. Anak sekarang Masya Allah, panjenengan dulu, kita dulu mungkin ya ngaji urung iso. Ya. Anak sekarang Masya Allah, TK wis apalane juz amma ya. Ada yang anaknya sampai hafid Quran Masya Allah. Ya, zaman kita dulu SMA urung iso ngaji gitu. Tapi secara kemampuan, kematangan mental orang dahulu jago, hebat. Kenapa? Kenapa? Mereka diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk berani, untuk bisa survive. Ya, karena segitu, SD sudah golek duit dewe. SMP dulu sudah jadi uang sendiri. Ya, bantu orang oleh duit. Harus ngerasa duit gak gelem sekolah. Kenapa? Wis nyekel duit. Nah, biasanya anak sudah pegang uang, wis ngerasakan bisnis gak gelem sekolah. Kenapa? Enak golek duit timbang sekolah kan gitu ya. Wong sarjana kayak sing nganggur kan gitu istilahnya. Ya. Nah ini bagaimanapun lek iso anak dhewe kudu sekolah sing dhuwur. Ya. Bagaimana manake diusahakan dapat pendidikan yang standar. Ya. Lek perlu sekolah sampai dhuwur kudu pinter. Ya. Harus lebih pinter dari kedua orang tuanya. Ya juga anak cucu lek iso awakmu kudu lebih pinter untuk bapakmu. Nah gitu misalnya gitu ya. Luwih pinter tuh mbah rasa ngaji aku tuh pinter ngaji gitu ya. Sekolah yang tinggi. Ya, dengan didasari apa? Tarbiyah imaniyah, ya. Pinter ning soleh. Masya Allah. Ojo pinter tok gak ngerti agama iki bahaya. Nipu wong, ya. Wong lek pinter gak ngerti agama iso nipu wong, gitu ya. Tapi kalau paham agama, nah agama ini yang sing ngerim, sing akeh ngerim iki agama. Maka dia jalan kemanapun, ya, dengan apa? Setir ini ilmu dan agama. Ya. Maka dia lek soge manfaat hartanya untuk Islam. Kalau dia punya jabatan karena ilmunya manfaat jabatan untuk agama Allah. Ya. Dia jadi pengusaha apapun manfaat agama apa yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik kemudian apa? Maka di sini sangat dianjurkan ya bagi ayah seorang anak dan ibunya ya, untuk apa?
mencarikan teman yang baik, ya, dan mewanti-wanti anak untuk tidak berteman dengan teman yang ya, teman yang tidak baik. Ya, tadi itu karena bisa memberikan pengaruh banyak hal terhadap mental anak-anak kita. Alhamdulillah demikian bisa kami sampaikan. Dua hal ini ya sangat penting sekali. Tadi yang pertama adalah bagaimana pendampingan ya orang tua kepada anak-anak yang mendekati atau pada masa baligh. Yang kedua memilihkan jalis, sahabat, teman, komunitas yang baik. Ya. Dan juga berhati-hati dari kawan, komunitas ataupun teman yang buruk. Bagaimanapun teman yang baik akan memberikan banyak kebaikan kepada anak-anak kita. Ya. Almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah melihat kalian siapa di antara seorang yang kalian jadikan teman. Mudah-mudahan dari dua poin ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadikan bisa kita ambil bersama hikmah dan pelajaran dari dua poin ini, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah dan kelak memberikan kebaikan dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira ala husni istima'ikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.